Selamat sore, ini lagi jalan-jalan sama anak-anak, sama istri. Jalan-jalan sore daerah sekitaran Tambak Sawah ini, Sidoarjo. Tuku apa rek? Tuku sosis. Sosis. Tuh anak-anak gendong sama maknya. Oh, ada di sana itu. Nah, saya akan bahas 7 hal yang harus dan mungkin menurut saya harus sangat diperhatikan bagi mereka yang ingin menekuni pemula. Sebenarnya sore tadi itu saya mau bilang 7 hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pemula, benar-benar pemula di Indonesia untuk mengupdate konten. Karena bagi saya pemula, dan saya benar-benar merasa sebagai pemula benar ya. Jadi ngurusin anak, kemudian juga mencari uang, kemudian juga benar-benar tidak mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk sekedar konten, karena kita juga nyambi-nyambi. Hal itu kan biasa, itu banyak misalkan bekerja paruh waktu, full time dia kerja, kemudian dia membuat konten yang sesuai dengan yang dia minatin. Jadi ini adalah 7 hal yang menurut saya itu penting sekali bagi seorang pemula yang menyisihkan waktunya untuk membangun konten dan mempersembahkan konten yang dia sukai ke khalayak publik. Sebelum kita lanjut, yang harus digarisbawahi, konten yang saya persembahkan itu adalah konten video, kemudian konten audio, dan konten tulisan sederhana. Saya mulai dari video dulu, karena konten itu banyak sekali bentuknya, dan Anda bisa dengan suka-suka pilih yang sesuai dengan minat dan bakat sampean. Kalau saya bisanya bikin video, bisanya ngerekam audio, bisanya nulis sedikit, yaitu 3 hal itu yang saya lakukan. Tidak menyentuh sama sekali dalam dunia grafis atau desain grafis, saya nggak bisa, dan saya akan tinggalkan itu karena emang ya nggak bisa kan begitu. Oke ya, kita lanjut ke poinnya. Poin yang pertama adalah proses produksi itu sangat penting. Jadi kalau bagi saya proses produksi yang maksudnya ambil video itu penting sekali. Bahkan saya sering sekali itu nulis dulu apa yang mau disampaikan, ide-idenya apa, kemudian juga nanti ini diomongin yang mau diomongin tuh kira-kira poinnya apa, itu saya tulis dahulu. Kenapa proses produksi ini penting? Kalau saya benar dalam proses produksi itu sangat mempermudah nanti ketika memproduksi videonya atau ngedit videonya, maksud saya. Ngedit videonya jadi lebih gampang. Jadi kalau menurut saya yang poin pertama itu adalah proses produksi. Perhatikan betul proses produksinya itu supaya berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik lah, ditulis dulu gitu. Pukul 9 dan anak-anak udah tidur, istri juga sudah nguru-nguru. Saya izin keluar mau update, mau upload dua video, yang satu 8 menit, yang satunya lagi 3 menit. Kemudian tadi juga Cak Imam minta, wis sekalian aja keluar. Ya wis lah, akhirnya saya samperin dulu ya. Saya ini di daerah Peranti nih, saya sempat bahas-bahas tentang Peranti kan. Oke lah, saya nanti ketemu lagi di Delta Sari. Bye bye. Yang kedua yang sangat penting adalah audio, dan audio ini penting sekali ya. Maksud saya gini, kalau saya sih berpendapat begini, audio itu lebih penting dari video. Kenapa? Kalau videonya jelek, audionya masih bisa didengerin, nggak masalah, masih bisa didengerin lah. Tapi kalau acak-acakan audionya jelek, ya siapa mau lihat kan begitu. Jadi audio ini penting sekali. Kalau misalkan Anda nggak punya mic, bisa ngomong agak kenceng ya, di device Anda, misalkan HP atau kamera. Tapi kalau Anda misalkan saya ngerekam pakai HP begini, saya sediain nggak harus mahal-mahal, mic yang murah saja 70 ribuan. Dan ini sebelumnya bukan mic, ini adalah headset yang saya modifikasi, saya jahit sendiri pakai handuk ya. Itu udah jadi dan lumayan lah, suaranya nggak jelek-jelek amat. Jadi audio penting sekali kawan-kawan, jangan lupakan audio. Tuku martabak mihun. Martabak mihun. Masuk kayak ini. Las. Ini daerah Gedongan nih ya. Gedongan, las. Tiga, ambil footage dimanapun dan kapanpun Anda berada. Bila Anda suka bikin video, Anda sedang bekerja, ambil saja gambar. Kemudian Anda sedang jualan, ambil saja footage begitu ya, ngerekam video. Nanti bisa di voice over. Jadi ini penting sekali untuk ngisi video-video kita supaya nggak menjemukan. Ambil footage sebanyak-banyaknya dan
Itu jadi hal wajar ya. Kalau Anda suka bikin video pasti suka itu, bikin apa, ngambil gambar sebanyak-banyaknya itu pasti suka. Biasanya itu kalau begini nih main odong-odong ya, bahagiakan keluarga sedikit-sedikit lah. Mas Yoto juga enggak banyak-banyak ya. Yang penting sehat. Iya 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 iya. Oke, Le. Yuk. Ide sudah ada, proses produksi sudah siap, audio juga sudah nyepak, sudah bagus. Anda juga siap ambil footage di mana-mana. Yang keempat menurut saya adalah lakukan saja, kerjakan saja. Jangan overthinking. Artinya mikir ini harus ngapain ya, ini harus apa yang saya tulis, apa sampai ini apa gitu. Jangan mikir begitu, langsung saja tombolnya yang rekam itu pencet aja dan mulai sudah. Karena kalau semua mikir-mikir terlalu panjang nanti nggak ada habisnya. Audionya kurang nih, ini kameranya kurang bagus nih, ini saya butuh tongsis nih, saya nggak ada tripod nih, macam-macam. Jadi tambah ribet. Padahal bikin konten itu mudah sekali dan banyak di YouTube itu, dan juga konten-konten mikro itu sederhana saja. Ngulas misalkan pecel, ngulas masalah makanan jajanan harian, banyak sekali yang bisa disampaikan. Jadi jangan overthinking, artinya hindari overthinking dan kerjakan saja apa yang sudah Anda canangkan segera. Saya kira itu lebih baik daripada mikir terlalu lama. Padahal bikin konten itu sangat mudah. Karena ini adalah sangat-sangat budget dan memang ini terjadi di hampir semua masyarakat kita, untuk bikin konten itu sangat-sangat budget. Saya juga demikian. Saya ngerjain ini lewat HP saja dengan pencahayaan yang tidak terlalu sempurna, dan gimana lagi mau ngejar sempurna kan nggak ada itu. Kenapa? Karena bagi saya kalau mau sempurna lightnya harus bagus. Saya nggak. Saya bisanya ngerjain malam di saat anak-anak sudah tidur, istri juga sudah tidur, saya baru ngerjain begini, dan lightning nggak bagus-bagus amat nggak apa-apa, karena emang nemunya gini daripada nunggu sempurna kan. Ya saya kerjain saja di tengah-tengah, mungkin nggak terlalu apa, nyalanya lampunya nggak terlalu bagus, nggak masalah, kerjakan saja. Kalau bisa kerjain siang lebih sempurna. Jadi memang kalau menurut saya, jadi HP itu jadi solusi utama ya. HP itu aplikasinya juga sudah ready, aplikasinya juga sudah sangat bagus, apalagi kalau Anda pakai Android. Itu banyak sekali aplikasi krek-krekan kalau Anda belum mampu beli yang aplikasi berbayarnya. Saya sendiri pakai KineMaster atau apa bacanya itu, dan kedua adalah Pixel Lab. Udah, cukup itu aja. Selesai. Pakai HP lebih dari cukup. Dan pakai HP menurut saya bagi orang yang berjualan, bagi orang yang mungkin ngurus rumah tangga, itu lebih enak ketimbang ngerjain lewat laptop ya, karena emang bisa disambi-sambi sambil ngurus anak sambil jualan, karena emang pegang HP kan sambil ngedit begitu selesai. Poin yang berikutnya adalah selalu ingat bahwa dunia perkontenan ini adalah the game of quantity. Jadi semakin banyak diupload semakin bagus. Kita nggak tahu video mana yang akan viral, video mana yang akan memperoleh banyak follower karena itu. Kita nggak tahu. Yang harus kita tahu bahwa kita harus produksi video setiap hari, setiap saat, bahkan kalau Anda memang serius dalam dunia ini, dan menyesuaikan juga dengan waktu yang Anda punya. Dan ya terus bikin, the game of quantity, bikin saja. Kalau emang nggak bagus, lama-lama juga akan kualitasnya akan bertambah, saya kira begitu. Jadi the game of quantity, remember that, the game of quantity ini adalah lomba banyak-banyakan, sehingga terus produksi dan produksi. Oke. Kelas. Ya, poin ketujuh menurut saya yang sangat-sangat penting sekali dan banyak dilupakan, yaitu hindari orientasi hasil cepat. Dan menurut saya sendiri itu banyak sekali yang mispersepsi, karena banyaknya orang yang terjun dalam dunia perkontenan. Anda melihat YouTuber itu kaya-kaya, misalkan mereka pamer A, pamer B. Banyak juga artis yang terjun ke dunia YouTube, dan kemudian kita seketika terkesima dengan itu semua. Padahal kalau mau jujur,
banyak sekali pekerjaan lain di luar menjadi dunia perkontenan seperti ini. Ada ya mabrik bisa, ya kan banyak misalnya, oh saya terjun tapi kemudian melupakan nggak realistis gitu ya. Banyak kerjaan lain kayak ya berdagang, kemudian bekerja di kantor, banyaklah hal yang bisa langsung kita mendapatkan duit. Tapi kalau misalkan dunia perkontenan ini itu menjadi menurut saya itu adalah, kalau saya pribadi itu adalah alat yang paling efektif dan efisien, murah sekali budget untuk mengenalkan diri Anda, untuk mengenalkan produk saya, untuk mengenalkan jasa saya ke khalayak publik. Ya, jadi banyak sekali yang kemudian wah maunya langsung cepat-cepat gitu, enggak berlaku di sini. Dan menurut saya pada dasarnya adalah kalau Anda suka suatu hal, misalkan Anda bikin konten tulisan, Anda suka menulis, Anda suka desain grafis, Anda bikin konten desain grafis, Anda suka bikin video seperti ini, seperti saya ini, saya suka bikin video, dan itu pada dasarnya ya bagi saya orientasi hasil itu mungkin nanti ya, tapi saya nggak bikin hasil cepat-cepat ya. Saya sadar betul bahwa tingkat persaingannya juga sangat tinggi, jadi saya melakukannya dengan sukacita, dengan enjoy, dengan update setiap hari. Di luar pekerjaan utama, misalkan di luar nyupir ya, dijual dengan yang saya jual. Jadi orientasi hasil hindari betul-betul dan lakukan ini dengan senikmat-nikmatnya, sebahagianya, se-enjoy-enjoynya. Ele ndelok iku le. Sosis le, sosis. 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 11 menit dan itu sudah waktu yang sangat lama sekali untuk mendengarkan orang pidato. Saya recap saja. Yang pertama adalah proses produksi sangatlah penting, proses produksi video sangat penting sehingga persiapkan dengan baik, dicatat poin-poinnya apa. Yang kedua audio nih, audio juga sangat-sangat penting sekali, jangan lupakan audio. Kemudian yang tiga adalah ambil footage sebanyak-banyaknya dimanapun dan kapanpun Anda berada, ambil terus gambar. Jangan lupa itu untuk terus ambil gambar ya. Kemudian yang keempat, lakukan saja, hindari overthinking. Wis pencet saja record buttonnya itu, tombolnya rekam itu, rekam saja dimanapun ya, rekam saja. Jangan mikir terlalu panjang, sudah bikin saja. Dan yang kelima adalah kerjakan lewat HP, itu sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau Anda sibuk, Anda ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, orang yang bekerja dan senang dengan dunia perkontenan, langsung saja itu kerjakan lewat HP. Dan yang keenam adalah ini adalah the game of quantity, produksi terus menerus, jangan lupa terus untuk update setiap hari kalau bisa, kalau Anda mampu itu lebih bagus. Dan yang ketujuh adalah yang paling penting juga menurut saya adalah hindari orientasi hasil langsung, karena ini adalah ya ini adalah dunia. Anda suka bikin video, Anda suka bikin tulisan, ya kalau mau kerjaan lain dan menghasilkan cepat, banyak pekerjaan di luar perkontenan seperti ini. Oke, itu saja, lama-kelamaan jadi kayak motivator, jadi sungkan saya. Ketemu lagi di video yang lain, bye-bye.